Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Little Bone Lodge 2023. Film ini berkisah tentang para perampok yang mengalami kecelakaan di tengah anta beranta, di mana mereka menemukan keberadaan rumah, namun tak menyangka rumah itu menyimpan kengerian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Suara gadis bernama Messi menjelaskan bahwa ibunya adalah seorang yang tangguh, dan jika keluarganya disakiti, sang ibu tidak segan-segan melakukan hal mengerikan. Ibunya bernama Rose yang mendapati Messi sedang membuat kue ulang tahun untuk ayahnya, dan keduanya pun bersiap memberikan kue tersebut. Terungkap ayahnya Messi mengalami lumpuh dan terlihat Rose menghadiahkan pisau bergagang tulang. Lalu setelah Messi berfoto dengan ayahnya, Rose memberikan obat rutin untuk suaminya. Here we go. Terdengar seseorang mengetuk pintu rumah, di mana pria bernama Matty menyatakan bahwa kakaknya sedang sekarat, yang dengan terpaksa Rose membukakan pintu rumahnya. Kakaknya Matty bernama Jack mengalami pendarahan parah di bagian perut. Lalu Rose menyarankan Matty membawa kakaknya ke rumah sakit. Namun Matty tak mungkin melakukan hal itu, dan Rose pun bersedia menjahit lukanya Jack. I need to stitch him up or he'll bleed to death. Kemudian Rose membaringkan Jack di meja, di mana dia akan terlebih dahulu mengeluarkan besi yang menancap di perut Jack, dan Messi membantu prosesnya. You okay, baby? Saat sedang menjahit lukanya Jack, Messi diarahkan untuk memeriksa kondisi ayahnya. Lalu Rose memberitahukan Matty kalau kakaknya akan baik-baik saja. He just needs to have some rest now. Rose meyakinkan Matty agar memberi kepercayaan kepadanya, dan Matty pun ke kamar mandi membersihkan pisaunya, serta wajahnya yang dipenuhi darah. Matty menenangkan dirinya yang mengalami kecemasan dengan berucap di depan cermin bahwa dia tidak takut api karena dia adalah api sebelum mengganti pakaiannya. Kemudian Matty mendapati kakaknya sedang beristirahat, di mana keluarga itu sedang menyiapkan makan malam untuknya. Lalu Matty memberitahukan bahwa dia mengalami kecelakaan hingga terjebak di ladang. Ketika Messi menghidangkan makanan untuk Matty, Messi merasa asing dengan logatnya. Lalu Rose menanyakan tujuan kedua pria itu, namun Matty berusaha menutupi tujuannya bersama Jack. I can't remember. Messi diperintahkan tidur, lalu Rose kembali menanyakan tujuan Matty. Namun hal itu terhenti dengan kemunculan Jack yang kembali sadarkan diri. Jack berterima kasih atas pertolongan Rose dan memberitahukan kalau dia akan dijemput oleh seseorang, dan terungkap sinyal sedang buruk akibat badai. Oh no, you won't get any reception here. Rose memberitahukan bahwa dia tidak memiliki telepon ataupun perangkat elektronik lainnya, tetapi dia dapat mengantar Jack ke telepon umum dan mempersilakan untuk terlebih dahulu ke kamar mandi. Show you where the bathroom is. I know where it is. Matty akan menunjukkan letak kamar mandi, sementara Messi diarahkan ibunya menyiapkan kamar untuk mereka. Lalu Jack memeriksa tasnya dan terkejut melihat isinya ternyata pakaian. Dia pun menarik Matty ke dalam dan memaksanya agar menjelaskan mengapa tas itu hanya berisi baju, dan terungkap Matty memiliki keterbelakangan mental. Matty membawa tas yang salah, di mana tas yang berisi uang masih berada di mobil. Lalu Jack memastikan kalau Matty tidak memberitahukan tujuan mereka pada keluarga itu. Yeah, I swear. Jack memiliki rencana untuk kembali ke mobil, dan beberapa saat kemudian, keluarga itu mendengar jeritan Matty.
Jack memberitahukan bahwa Matty menginginkan buku catatannya yang berada di mobil, dan Rose berhasil menenangkan Matty yang frustrasi. Matty seperti itu karena ingin memberikan barang yang dibutuhkan Jack. Lalu Rose pun setuju mengantar Jack ke mobilnya sebelum mengantar Matty ke kamar. Messi memberitahukan kalau dia mempunyai saudara bernama Ollie yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan bersama ayahnya. Dan beberapa saat kemudian, Jack menenangkan Matty yang takut ditinggalkan. Matty ingin diberi penguatan sebelum tidur, di mana Jack menyatakan bahwa keluarga itu sangat baik pada mereka sebelum keluar dari kamar tersebut. Ketika akan pergi, Jack terheran melihat Rose mengunci kamar Matty dari luar, dan Rose pun mempercayakan kunci pada anaknya sebelum bersiap keluar dari rumah. Yes. Keduanya berkendara menuju lokasi mobilnya Jack, di mana Jack mempertanyakan keahlian Rose dalam menjahit, dan terungkap Rose dulunya seorang dokter. Anesthetist, actually. Jack tak menyangka Rose akan memilih tinggal di anta beranta, namun Rose menganggap bahwa hidupnya selama ini bahagia karena memiliki keluarga yang lengkap. You lost your boy. Rose tak memungkiri kesedihannya atas kematian anaknya Ollie, di mana Jack sependapat dengan Rose bahwa setiap kecelakaan pasti ada pihak yang harus disalahkan. Sementara di rumah, Messi ingin berbicara pada Matty, dan terungkap sejak kecil dia tidak pernah berbicara pada siapapun selain ibunya. Lalu Messi pun membuka pintu kamar Matty. Kemudian keduanya tiba di lokasi mobilnya Jack yang dalam posisi terbalik, dan ketika Jack akan mengambil tasnya, Rose secara tidak sengaja melihat jasad seseorang di dalam mobil. Sementara Matty menceritakan kalau dia dan Jack sering berpindah-pindah. Rose panik setelah melihat jasad temannya Jack bernama Michael. Lalu Jack pun mengancam Rose dengan senjata. Matty sangat ingin tinggal menetap di negara Norwegia dan memiliki rumah seperti ini. Diikuti Messi yang akan menunjukkan kamarnya. I want to show you something. I think you'll like it. Setibanya di lokasi telepon umum, Jack mengancam Rose agar tidak memberontak. Sementara di kamar, Messi menunjukkan peta Norwegia. Norway. Ketika Jack menelpon pamannya Matty bernama Meg, Rose berusaha menggapai peralatan di sampingnya. Diikuti Meg yang akan mendatangi lokasi keberadaan Jack dan Matty. Tell me where you are. We'll come for you. Meg mempunyai bagian 2 kali lipat dari uang itu. Lalu Jack memergoki Rose yang akan melawannya dan menyuruh Rose kembali berkendara. Don't forget that. Matty mengajak Messi ke Norwegia, namun Messi memberitahukan bahwa ibunya pasti melarangnya meninggalkan rumah. Diikuti suara radio yang memberitakan mengenai buronan rampok yang dicari polisi. Menyadari Matty seorang buronan polisi, Messi semakin panik melihat tingkah Matty yang berusaha membela diri. Lalu dia pun menenangkan Matty. I don't. Promise. Beberapa saat kemudian, Jack tiba di rumah dan menyuruh keluarga itu tetap diam. Lalu memberitahukan Matty kalau paman Meg sedang dalam perjalanan ke sini. Max on his way. Let's go. Sit down. Jack mengancam mereka agar tetap tenang dan berjanji akan pergi besok pagi. Diikuti Rose yang menyatakan bahwa suaminya butuh obat rutin, yang akhirnya Jack mengizinkan hal tersebut. Matty menemani prosesnya, di mana Rose menyatakan bahwa Matty diperlakukan tidak benar oleh kakaknya. Lalu Jack panik setelah menyadari kedatangan mobil. Jack memerintahkan keluarga itu tetap tenang, serta menyuruh Rose menghadapi polisi itu, dan Rose pun menyambut kedatangan petugas bernama Adam.
Good evening, Mom. Good evening. Excuse me. Adam memberitahukan sedang berpatroli mencari buronan yang merampok bank sebelum izin memeriksa rumah Rose. Sementara di kamar, Matty menyatakan bahwa dia tidak membunuh siapapun. It wasn't my fault. Rose tidak tahu apa-apa mengenai buronan itu. Lalu Adam teralihkan dengan bekas piring yang disajikan untuk banyak orang dan merasa aneh dengan suaminya Rose terlihat seperti terkekang. Adam meminta dibuatkan kopi sambil menunggu redanya badai. Lalu dia teralihkan dengan foto ayahnya Messi yang terpotong sebelum menyadari pria itu seperti ingin mengucapkan sesuatu. Rose memberitahukan bahwa suaminya seperti itu karena membutuhkan obat untuk kejang-kejangnya, dan ketika Adam akan pergi dari rumah itu, dia penasaran nama anaknya Rose, dan Rose menyatakan anaknya bernama Ollie. His name was Ollie. Adam menunjukkan foto Messi yang dilihatnya, di mana terungkap sosok anak perempuan di dalam foto telah menghilang bersama ibunya bernama Bella. Sementara Messi membuat pingsan Matty, Jack keluar berkelahi dengan Adam. Jack dilumpuhkan oleh Adam, namun dia tewas ditembak Rose saat menyadari Messi adalah anak perempuan yang selama ini dicari polisi. Lalu Rose membuat Jack pingsan dan memberikan obat pada ayahnya Messi. Setelah memindahkan ayahnya Messi, Rosie menenangkan Messi yang ketakutan melihat ibunya menewaskan polisi, dan Rose menyatakan bahwa dia melakukan itu supaya mereka tetap bersama sebagai keluarga. Kemudian Rose mengikat kedua saudara itu di basement sebelum mengurus jasad Adam, di mana Messi merasa aneh dengan ibunya yang tega membunuh polisi. Dia pun akhirnya membantu ibunya mengurus jasad Adam, di mana Messi mengambil ponsel Adam sewaktu dimasukkan ke dalam mobil. Sementara di basement, Jack kembali sadarkan diri. Jack kesusahan membangunkan Matty yang masih pingsan, dan teriakannya tidak terlalu terdengar dari lantai atas. Diikuti keduanya yang tiba di lokasi kecelakaan mobilnya Jack. Cover your ears, baby. Rose membuat skenario seolah-olah petugas Adam baku tembak dengan kelompok Jack di tempat itu. Sementara di basement, Jack berusaha menggapai alat untuk membuka borgolnya. Jack berhasil menggapai kunci nipel, diikuti Messi yang merasa kalau polisi itu baik. Namun ibunya meyakinkan Messi bahwa semua orang asing buruk, yang akhirnya Messi mengeluarkan ponsel tersebut. Dia berpura-pura menemukan ponsel itu di tanah, yang membuat Rose lega karena keberadaan mereka tak akan terlacak. Sementara Matty kembali sadarkan diri, yang panik dengan keadaannya. Jack mencekik Matty agar tenang, dan ketika Matty kembali tenang, Jack memberitahukan bahwa Rose sepertinya menyembunyikan sesuatu di rumah tersebut. Kesusahan membuka borgol, Matty menenangkan kakaknya yang panik terikat di basement psikopat. Lalu Matty mengeluarkan pisau sakunya. Jack pun berusaha melepaskan ikatannya. Sementara di mobil, Messi teringat masa kecilnya sering dinyanyikan oleh ibunya. Namun setelah kecelakaan, dia tidak pernah mendengar Rose bernyanyi untuknya. Didn't need it anymore. Messi padahal sangat ingin mendengar senandung itu lagi. Diikuti Jack yang berhasil melepaskan kayu pada borgolnya, lalu mencari alat untuk membuka borgol tersebut. Keduanya pun berhasil membuka borgol, namun kesusahan saat akan membuka penutup basement, kemudian mencari jalan keluar lain, yang akhirnya keduanya tiba di luar rumah. Menyadari keluarga itu telah pergi, Matty mengajak Jack pergi dari tempat itu. Namun Jack tak akan pergi tanpa uang tersebut, di mana dia akan terlebih dahulu mencari uangnya di dalam rumah.
For that we need the money. And fuck starting again with nothing. Ketika Jack memerintahkan Matty bersembunyi di kandang domba, Matty mempertanyakan mengapa Jack tak pernah mendengarkan perkataannya, serta Matty merasa dirinya selalu disalahkan. It's not my fault! It's all your fucking fault! Jack dengan kesal memberitahukan perilaku Matty yang sangat merepotkannya, di mana terungkap ibu mereka tidak tewas, melainkan pergi meninggalkan Matty yang hanya bisa menangis dan merengek. She died. You told me she died. Jack dengan sengaja menutupi kepergian ibu mereka agar Matty tidak merasa sedih, dan dia menyatakan mulai hari ini Matty akan hidup sendiri. After today, mate, you are on your own. Matty diperintahkan bersembunyi di gudang, sementara Jack akan kembali masuk ke rumah itu, yang akhirnya Jack berhasil masuk lewat jendela. Jack tiba di ruangan bengkel Rose, di mana dia menemukan gambar-gambar anatomi tulang manusia, diikuti Matty yang menyadari kedatangan keluarga tersebut. Messi menyarankan agar membawa pergi uang itu, namun Rose tak akan pergi meninggalkan rumahnya. Sementara Jack tiba di ruangan lain dan menemukan seorang wanita terbaring yang telah dipotong kaki dan tangannya. Jack juga mendapati layar monitor CCTV serta potongan koran yang memberitakan mengenai hilangnya sebuah keluarga setelah mengalami kecelakaan mobil puluhan tahun yang lalu. Terungkap wanita itu adalah ibu kandungnya Messi bernama Bella yang disekap puluhan tahun di tempat itu, sementara Rose menyadari dombanya sedang berkeliaran. Dia pun berjalan mendatangi kandang dengan senjata di tangannya, diikuti Bella yang bersenandung saat Jack akan membawanya pergi, namun hal itu sia-sia. Nama asli Messi bernama Jenny, di mana Bella sering mendengar anaknya bersenandung yang terekam CCTV. Lalu dia memohon pada Jack supaya penderitaannya diakhiri. Jack dengan terpaksa melakukan hal itu, yang akhirnya Bella pun tewas. Lalu Jack mengambil kalung dan foto keluarga Messi sebelum keluar dari tempat tersebut. Sementara di kandang, Matty bersembunyi setelah menyadari kedatangan Rose, di mana keberadaan Matty ditemukan, yang menyatakan bahwa Jack tak menginginkannya. No wants me. Rose berhasil meyakinkan Matty yang merasa rendah diri, serta Matty juga mengingatkan Rose pada anaknya Ollie, dan mulai saat ini, Matty dianggap anak oleh Rose. Jack berhasil mengambil tas uangnya, namun ketika akan pergi, luka di perutnya semakin parah, yang dengan terpaksa Jack harus mengurus lukanya terlebih dahulu. Dia pun menutup luka di perutnya. Sementara itu, terlihat Meg berkendara di wilayah tersebut, di mana Meg tiba di lokasi mobilnya Jack. Ketika akan kabur lewat jendela, Jack menyadari kemunculan Messi membuka pintu rumah. Lalu dia memberitahukan Messi bahwa Rose adalah seorang pembohong. I won, okay? She's lying to you. Rose masuk ke dalam rumah saat keduanya masuk bersembunyi di kamar. Lalu Jack memberitahukan Messi bahwa Rose bukanlah ibu kandungnya, dan terungkap insiden kecelakaan mobil itu membunuh suami dan anaknya Rose. You're her husband too, and her baby, Maisie. Rose menyekap Bella serta membuat lumpuh ayahnya Messi sebagai bentuk balas dendam atas kematian keluarganya. Dan Messi ingat wajah ibunya saat Jack memberikan foto keluarga itu, namun Jack menutupi keberadaan ibunya Messi. Jack mengarahkan Messi supaya membantunya keluar dari tempat ini, di mana dia akan terlebih dahulu menjemput Matty, dan Messi diarahkan membawa ayahnya ke mobil. Keduanya pun keluar dari rumah, sementara Messi membawa ayahnya ke mobil. Jack mencari keberadaan Matty di kandang, namun dia tidak menemukan Matty.
Macy mendesak Jack pergi dari tempat itu, tetapi Jack memilih untuk terlebih dahulu menyelamatkan Matty. Dan setibanya di dalam rumah, Jack memanggil Matty yang hanya berdiri menatapinya. Rose dengan sengaja menjebak Jack agar dapat menembaknya, di mana Jack menyadari Matty telah dicuci otaknya oleh Rose. Lalu dia memberitahukan bahwa Macy telah mengetahui semua tentang keluarganya. She took my family. I took her. Rose menyatakan bahwa keluarga Jack akan menggantikan keluarga itu. Lalu saat Jack berhasil melumpuhkan Rose dan akan menewaskannya, Matty mencegah tindakan Jack sebelum menyerangnya. Matty mendatangi Rose yang sedang terbaring, sementara Macy membantu Jack yang telah sekarat, di mana keduanya menghindari Rose yang mengejar dari belakang. Rose menyatakan kalau dia adalah ibu kandungnya Macy, namun Macy tidak terpengaruh dengan perkataan Rose. Diikuti Matty yang menyadari kedatangan Meg. Max here. Jack memberikan kunci mobil pada Macy sebelum keduanya kabur menjauhi Rose, di mana Macy masuk ke dalam mobil, sementara Jack bersatu dengan Meg yang terheran melihat Jack dibuat sekarat oleh seorang wanita. One woman. Jack memberitahukan tas uang berada pada wanita itu, namun Meg tidak percaya begitu saja. Lalu dia memaksa Jack agar memberitahukan keberadaan Matty. Where is Matty? Sementara anak buahnya Meg ke belakang kandang, Matty akhirnya keluar dan memberitahukan dia yang membuat Michael terbunuh di mobil. Diikuti Rose yang menyatakan tidak membutuhkan uang dari Meg. Want your money, you can take it. You want him, you can take him too. Jack menyerang kakinya Meg sebelum Meg ditembak oleh Rose. Lalu anak buahnya Meg menyerang Rose dan Matty, namun dia tewas ditabrak mobil Macy saat akan menewaskan Rose. Beberapa waktu kemudian, polisi memberitahukan bahwa ayahnya Macy telah kembali normal dan pihak kepolisian berjanji akan menangkap Rose. Lalu scene menampilkan Rose sedang makan mewah bersama Matty. She can be glorious. Rose melihat ke arah CCTV yang menunjukkan Jack sedang terdiam menyaksikan layar monitor, di mana kaki dan tangan Jack telah dipotong dan terungkap mereka sekarang tinggal di negara Norwegia.